Halo semuanya, saya Susanti. Saya adalah mahasiswa Teknik Media Digital Institut Teknologi Bandung. Di sini saya akan sharing mengenai pencabangan yang diaplikasikan pada pemrograman C++. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas pencabangan if dua kondisi, pencabangan if bersarang, dan pencabangan if menggunakan pencabangan dua kondisi menggunakan switch. Untuk bagian pertama, saya akan mulai dari modul terlebih dahulu. Untuk pencabangan if satu kondisi hanya melibatkan sebuah ekspresi yang diperiksa. Untuk pernyataan if hanya memiliki dua bentuk, yaitu tidak mengandung else atau mengandung else. Ini merupakan alur ilustrasinya untuk sebuah penyertaan if yang paling sederhana. Untuk agar lebih dimengerti, maka saya langsung aplikasikan kepada pemrograman. Kita mulai dari pencabangan if. Di sini sudah saya siapkan untuk project-projectnya sudah saya buat sebelumnya. Kemudian kita mulai dari sini. Untuk langsung saja, headernya sudah saya includekan, yaitu iostream dan string menggunakan using namespace std dengan fungsi utama integer main. Kemudian di sini sudah ada system pause dan return null yang mengindikasikan agar fungsi main berhenti di situ. Untuk yang percabangan if, di sini misalnya ada, kita mulai dari sebuah statement cout, misalnya adalah kelulusan siswa. Kita di sini akan menghitung nilai kelulusan siswa dengan tipe data nilai ujian adalah double. Kemudian ada statement untuk meminta memasukkan nilai ujian. Kembali kita gunakan cout. Masukkan nilai ujian. Untuk menangkap nilainya kita menggunakan operasi cin atau chain. Di sini kita memasukkan nilai ujian. Kemudian agar lebih rapi, di sini kita nline itu fungsinya ada seperti enter pada untuk enter ke baris berikutnya, jadi tidak hanya di satu baris. Kemudian hasil ujiannya dengan karakter array, yaitu 12. Dan di sini kita mulai menggunakan if. Untuk if diikuti dengan buka kurung dan tutup kurung. Di sini jika nilai ujiannya lebih besar sama dengan 60, maka yang di print adalah nilai strcpy atau string copy hasil ujian
maksud string copy di sini adalah jika nilai ujiannya lebih besar sama dengan 60, maka nilai yang diprintkan adalah lulus. Ini string copy adalah mengcopy hasil lulus ini ke hasil ujian. Maaf, di sini hasil ujian kurang. Jadi jika nilainya lebih besar dari 60, kata tidak lulus ini digantikan dengan lulus, karena di sini string copy hasil ujian di copy kata lulus tersebut. Jangan lupa menambahkan titik koma, kemudian cout hasil ujian, menampilkan hasil ujian. Di sini fungsi string copy, karena ini adalah salah satu fungsi string, maka header atau library-nya harus kita masukkan string di sini. Ini adalah untuk memanggil fungsi string copy. Kita coba untuk compile. Apakah terjadi error? Ternyata tidak terjadi error. Succeed. Kita coba untuk debug, klik kanan, debug, yes, kemudian masukkan nilai ujian. Seharusnya jika lebih dari 50, maka hasil ujiannya adalah lulus. Benar, hasil ujian adalah lulus. Dan kita coba lagi jika hasil ujian kurang dari 60. Misal hasil ujian adalah 50, maka yang di print adalah lulus. Ini adalah percabangan if yang hanya mempunyai satu if. Selanjutnya kita akan melanjutkan mengenai pencabangan if dua kondisi. Untuk pencabangan if dua kondisi harus berisi pernyataan khusus yang berguna untuk mengatasi kejadian apabila fungsi yang pertama tidak terpenuhi. Bisa menggunakan if atau else. Untuk pencabangan dua kondisi langsung saja kita terapkan pada di sini. Saya pikir ini cukup sama, dapat digunakan di sini, dapat kita gunakan dari pencabangan if tadi agar lebih cepat. And line, kita mulai untuk memasukkan nilai if-nya. Di sini nilai if. Jadi untuk pernyataan di dalam if tidak harus menggunakan kurung kurawal seperti misalnya yang di pencabangan if ini, jika yang di dalamnya hanya satu baris. Jika tidak menggunakan kurung kurawal, maka yang terbaca hanya satu baris ini. Jika pernyataannya dua baris, maka sebaiknya digunakan kurung kurawal. Maksud saya harus digunakan kurung kurawal agar baris pernyataan keduanya terbaca. Untuk nilai ujian sama dengan 60, maka di sini sama seperti tadi, hasil ujian akan diprint lulus. Di sini cout hasil ujian adalah lulus. Di sini untuk percabangan if selanjutnya kita menggunakan else. Else itu sendiri jika
pencabangan sebelumnya tidak dapat eksekusi atau tidak benar, nilainya false, maka akan berlari ke else. Sehingga jika nilai ini tidak terpenuhi, tidak lebih besar sama dengan 60 nilai yang diinputkan, maka akan lari ke else sini. Jadi yang diprintkan seharusnya adalah tidak lulus. Kita coba compile, sukses. Kita coba debug di sini. Yes, build terlebih dahulu. Kemudian di sini sama seperti tadi, jika nilainya 60 maka lulus. Tapi jika nilainya kurang dari 60, 9, maka tidak lulus. Sebenarnya untuk hasilnya hampir sama dengan percabangan sebelumnya, tapi di sini untuk tidak lulusnya sendiri dimasukkan ke dalam sebuah pencabangan lainnya. Kemudian untuk modul selanjutnya kita lanjutkan ke nested if atau if bersarang. Jadi di dalam if terdapat sebuah if lagi. Untuk nested if pencabangannya menggunakan if atau if else. Nilainya seperti ini misalnya, jadi lebih dari satu nilai. Untuk menyelesaikan masalah seperti ini, kita coba untuk menerapkannya ke dalam program. Di sini sudah ada nested if, sudah saya inputkan IO stringnya untuk input output maksud saya, dan using namespace std. Kemudian kita masuk ke coding. Di sini ada nilai ujian yang bertipe data double, kemudian karakter index, kita copy dari yang sebelumnya, konversi nilai ujian siswa. Yang akan di print kemudian statement untuk memasukkan nilai ujian. Kembali kita tangkap nilainya dengan fungsi chain nilai ujian di sini. Kemudian titik koma jangan lupa untuk setiap akhir baris dari sebuah perintah. Agar lebih rapi kita tambahkan endline di sini. Kemudian kita mulai memasuki pencabangan if, dimana jika nilai ujian lebih besar sama dengan 85, maka yang di print seharusnya adalah indeksnya sama dengan A. Untuk nested if nya atau if di dalam if, maka di sini ada else, kita kopikan di sini karena hampir sama, maka
sini untuk nilainya lebih dari 85, lebih dari 75 dengan indeks B. Copy saja di sini untuk if di dalam if-nya, kemudian jika nilainya 55 maka dia akan bernilai C, dan untuk nilai lebih besar dari 40 dia bernilai D. Jadi indeks jika nilai ujian dengan kondisi tertentu, maka dia akan menghasilkan indeks yang berbeda-beda. Jadi yang akan kita print ini nanti adalah nilai indeks tersebut. Untuk yang terakhir kita gunakan else index sama dengan jika nilainya lebih kecil dari 40. Lebih kecil dari 40, maka di sini kita beri pernyataan lagi untuk supaya bisa di print indeks siswanya. Di sini untuk nested if selesai. Dan untuk if bersarang, if di dalam if ada error, kita coba cari errornya. Klik saja di sini. Di sini kurang titik koma. Kita coba debug kembali untuk nested if, kemudian klik yes. Tidak ada error, maka jika memasukkan nilai ujian misalnya 55, maka indeks siswa adalah C. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai pernyataan switch. Untuk switch pencabangan memungkinkan untuk melakukan sejumlah tindakan yang berbeda terhadap sejumlah kemungkinan nilai. Jadi untuk beberapa pilihan dapat melakukan penghitungan atau operasi tertentu. Jadi jika kita memasukkan nilai tertentu, maka dia akan melakukan operasi tertentu. Seperti ini. Untuk lebih jelasnya, maka kita langsung saja terapkan di pencabangan if dua kondisi dengan menggunakan switch. Untuk headernya sendiri, di sini saya telah mengincludekan IOStream menggunakan using namespace std. Kemudian di sini kita masukkan integer pilihan. Itu nanti adalah integer untuk nilai dari pilihan yang akan kita masukkan. Kemudian di sini pernyataan untuk memasukkan nilai misalnya di sini adalah 1, saya masukkan nama. Jadi sini saya akan memasukkan nama-nama dosen yang mengajar untuk C++. Misal di sini integer pilihan untuk nama-namanya saya kurang hafal. Di sini saya telah menyiapkannya. Staf pengajar pemrograman C++. Untuk cout-nya sama, pernyataan, dan diakhiri dengan endline sama dengan fungsi enter. Jadi kita kopikan saja di sini.
Dan untuk menangkap nilai yang telah kita masukkan itu, kita menggunakan chain, pilihan, jangan lupa titik koma, kemudian cout untuk enter, fungsi enter atau pindah ke baris berikutnya. Kemudian untuk switch, kita masukkan di sini adalah pilihan yang kita masukkan tadi, misal antara 1 sampai 10. Jadi di sini titik koma, kemudian case, misal pilihannya kita masukkan angka 1, maka print pernyataan misal karena nomor 1 bukan dosen C++, maka di sini kita masukkan pilihan Anda salah, pilihan Anda salah, kemudian di enter. Untuk itu pindah ke baris baru, end line, jangan lupa titik koma. Dan untuk agar supaya satu operasi itu stop, maka kita gunakan fungsi break. Jadi fungsi ini tidak membaca case-case yang berikutnya. Untuk lebih cepat, di sini telah ada, sama saja untuk case 2 sampai 10 kita copy paste di sini karena pernyataannya sama. Sini pilihan Anda salah, benar, kemudian agar sama kita samakan di sini. Untuk yang terakhir kita menggunakan default. Untuk default di sini untuk default adalah untuk jika kita memilih pernyataan memilih angka yang bukan ditujukan untuk memilih program ini. Di sini kita memasukkan nilai 15, maka akan muncul pilihan Anda tidak ada dalam daftar. Seperti ini. Jangan lupa untuk tutup kurung pernyataan switch tersebut karena di sini buka kurungnya. Kemudian kita coba debug. Untuk pernyataan switch hanya sampai di situ. Nah, ini jika kita klik, maka seperti ini yang salah. Pilihan Anda benar. Di sini kurang rapi. Untuk pemrograman C++, pilihan Anda benar. Seharusnya jika dipilih 5, maka akan mengeluarkan pilihan Anda benar, dan ternyata benar. Kesalahan di sini tadi, kita coba debug lagi. Nah, di sini untuk staf pengajar pemrograman C++, misal kita pilih angka 4, maka dia akan menjalankan case yang dibaca dari angka 4. Sehingga di sini apakah yang nomor 4 adalah merupakan staf pengajar pemrograman C++. Pilihan Anda salah karena yang 4 itu ternyata bukan pengajar C++, dan di sini 4 tersebut mengeluarkan perintah untuk mengeprint pilihan Anda salah. Sekian untuk pencabangan dari saya. Semoga videonya berguna bagi Anda semua. Terima kasih telah menyaksikan.